Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kerja bahasa HTML ya. Jadi saya perkenalkan dulu HTML itu apa. HTML itu panjangan dari Hypertext Markup Language ya. Jadi cara kerja bahasa pemrograman HTML adalah dengan mengapit teks dengan tag ya. Tag dapat memberi arti seperti judul atau tautan pada teks ya. Contohnya di sini heading ya, judul hello world diapit dengan tag H1. Kemudian ini adalah link ya, pakai tag A ya. Oke. Ya, lanjutkan. Nah, di sini ada tag pembuka dan tag penutup ya. Jangan lupakan kalau di sini H1, di sini juga H1 sama ya tagnya. Bedanya apa? Tag buka dan tutup. Nah, untuk tag penutup ada penutupnya ya. Ada slash ini ya. Jangan sampai lupa. Jadi sebagian besar elemen HTML memerlukan sepasang tag pembuka dan tag penutup dengan teks disisipkan di antara keduanya. Saat menggunakan tag penutup, pastikan untuk meletakkan tanda slash ini ya. Jadi, mari kita terapkan ilmu yang baru kita pelajari ya. Jadi, di sini ada tulisan hello world ya. Di sini saya kasih tag H1 dan H1 ya. Kalau saya hapus, nah yang terjadi adalah seperti itu ya. Tidak ada, bukan heading ya, ini ya. Jawaban kita, ini jawaban yang benar. Gimana biar jawabannya seperti yang benar? Maka diberi H1 ya. Seperti ini ya. Seperti itu. Oke, ketika dicek ini diperiksa benar ya. Oke, berikutnya kita masuk ke judul dan paragraf. Jadi di tag judul ya, tadi heading ya, kita cuma tunjukkan saja yang H1. H1 itu heading yang besar ya, semakin besar H-nya maka dia akan menjadi judul ke sekian ya. Tag judul digunakan untuk memformat elemen judul. Tag ini bervariasi mulai dari H1 hingga H6. H1 menjadi yang terbesar dan H6 menjadi yang terkecil seperti ya. Ini previewnya hasilnya. Ingat ya, jangan lupakan tag tutup itu harus ada penutupnya ya, slashnya ini. Oke. Kemudian tag paragraf. Nah, tadi kan kita ngomongin judul, sekarang paragraf isinya. Gimana? Jadi dengan menggunakan tag P menentukan paragraf ya. P itu mewakili paragraf. Teks yang diapit oleh tag seperti H2 dan P dimulai di baris baru gitu ya. Contohnya ini, jadi saya punya Browget ya. Kemudian di sini ada tag P, dia otomatis akan membuat baris sendiri seperti itu. Jadi contohnya nih ya, penggunaan H1, H2, H3 sampai P ya. Contohnya seperti ini jadinya. Kemudian komentar ya, sama seperti bahasa-bahasa pemrograman lain ya. Kalau kita kenal di Python itu persen ya. Kalau dikasih persen maka setelah persen itu adalah bukan di Python. Maaf, kalau di Python pagar ya. Setelah pagar maka akan menjadi komen setelah pagar. Kemudian di sini teks yang diapit oleh ini ya, tanda seru, seret-seret. Nah, di tengahnya ini adalah komentar ya, menjadi komentar. Oke, langsung saja kita latihan. Jadi ini ya, gimana cara bikin yang ini ya. Nah, ini kebetulan sudah saya jawab ya. Jadi gimana caranya yang di sini menjadi di sini ya. Jadi ini sudah ada komennya ya, otomatis ini tidak tampil di sana. Jadi di sini tag H1 ya, selamat datang di Browget. Kemudian tag H2 tentang HTML ya.
Coba kita cek kalau H3 gimana hasilnya. Nah, kalau H3 ya lebih kecil dari yang H2 ya, jadi tidak sesuai. Kita harus sesuaikan di sini H2 juga biar sama. Jadi ikuti perintah yang di komen ini. Kemudian untuk paragraf diupdate oleh tag P. Oke. Kita lanjutkan materinya ya. Untuk materi berikutnya tautan ya, atau biasa kita sebut sebagai link. Nah ini ya, gimana sih cara bikin link itu? Nah, jadi Anda dapat membuat dengan mudah tautan ya, link itu dengan tag A. A itu mewakili ancor ya, penambat. Teks dalam tag A ditampilkan di dalam browser sebagai teks tautan. Ini ya contohnya akan menjadi sebuah link. Kemudian setiap tautan itu punya tujuan ya, setiap link itu punya tujuan. Jadi kalau kita klik dia mau kemana? Nah ini contohnya ke prokit.com ya. Jadi agar tautan ini berfungsi, Anda harus menentukan URL tujuan elemen di elemen A dengan menambahkan atribut href ya. Ditambahkan jadi ahref ini ya. Seperti yang ditampilkan pada gambar di sisi kiri, URL tujuan masuk ke bagian URL dari ahref URL ya. Ahref ini seperti ini. Misalkan kita ingin bikin sendiri ya. Ingin masuk ke linknya Matematika UIN Malang ya, sudah ahref sama dengan ini ya, ininya diganti dengan matematika.uinmalang.ac.id. Nah seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Atribut HTML. Jadi pada HTML Anda dapat menentukan atribut seperti href ya. Jadi atributnya banyak, bisa dipelajari lebih detail di W3 School ya. Nanti silahkan dicoba dibuka. Jadi atribut ya href ini. Kemudian selalu letakkan nilai atribut dalam tanda kutipan ganda ya. Tanda dan di antara tanda petik. Oke, kita mulai latihannya. Jadi di sini tambahkan tautan yang akan menuju https://prokit.com. Ya sudah, ketik aja di situ ya. prokit.com ya, di dalam href ini. Oke. Kemudian tambahkan tautan menuju Google ya. Ini jawaban kita, ini jawaban yang benar, ada yang kurang. Berarti untuk ke Google ini belum diketikkan ya. Sudah, kita bikin aja di sini. Di ahref sama dengan kita isi google.com. Kemudian jangan lupa ini ditutup. Kemudian di sini ditulis ke Google. Nah, sudah sama ya jawabannya. Oke, kalau sudah kita klik ini kirim jawabannya, kita cek. Oh ya, ada yang kurang. Untuk ubah atribut href pada elemen A yang pertama ke ini prokit.com. Oh ya, ada yang ketinggalan ya. https sama ini juga kurang. https. Oke. Kirim. Nah, sudah benar ya. Oke, berikutnya tag gambar. Nah, gimana cara memasukkan gambar ke website ya? Jadi tag img digunakan untuk menampilkan gambar. Kita dapat menetapkan gambar dengan menentukan URL di atribut source ya. src itu artinya source. Seperti berikut ya. Image source sama dengan URL. Perhatikan bahwa tag img tidak memerlukan tag penutup karena tidak ada teks yang
diapit ya. Jadi di sini kalau IMG tidak perlu tag penutup. Contohnya ini ya, IMG source project image family.jpg. Jadi ini URL gambarnya, sumber gambarnya, dan untuk khusus untuk IMG tidak perlu tag tutup ya. Oke, kita mulai latihan. Jadi ini sudah ada ya di situ komennya, disuruh ngapain? Tambahkan gambar menuju URL yang ditentukan. Gambarnya, tambahkan gambar. Oh ini URL-nya ini ya, di copy, langsung aja ya, paste. Nah sudah kelihatannya gambarnya. Kemudian ini juga di copy, kita ketik dulu ini IMG source sama dengan, saya paste. Oke, terus ditutup. Nah sudah sesuai kan ya jawabannya, kita kirim. Nah sudah benar ya. Oke, berikutnya nah, kita mau membuat sebuah daftar ya, atau list ya. Jadi Anda dapat membuat daftar dengan mengapit teks dengan tag li ya. Kemudian jangan khawatir, kita akan membahas tag ul untuk di slide berikutnya ya. Jadi li itu list ya, dari kata list. Jadi membuat daftar. Contohnya ini HTML, PHP, sama Ruby ya. Jadi tag pembukanya li HTML, kemudian jangan lupa tag tutup ya, li, seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi jenis daftar yang akan berubah tergantung pada tag yang digunakan. Dengan tag ul, Anda dapat membuat daftar dengan bullet ya. Ini ada bulletnya kalau pakai ul. Jadi ul itu maksudnya unordered list ya. Di sini karena nggak pakai angka untuk urutan, jadi dia tidak urut ya, makanya dikatakan ul, unordered list, seperti itu. Nah, jadi Anda dapat membuat daftar dengan bullet ini ya, bulletnya. Jika elemen Anda bersarang seperti gambar di kiri bawah ini, elemen yang menutupi akan menjadi induk dan elemen yang akan ditutupi akan menjadi anaknya, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Indentation ya, indentasi. Jadi untuk elemen bersarang, praktik yang baik adalah mensejajarkan kode dengan indentasi ya, indentation ya, tab atau jarak ya, dibuat jarak. Meskipun tidak diperlukan, indentasi dapat memudahkan Anda untuk melihat hubungan induk anak ya. Jadi li ini di dalam ul ya, unordered list, seperti itu. Oke, jadi untuk membuat indentasi cukup pakai tab ya. Oke, kita coba latihan. Jadi buatlah sebuah daftar di bawah. Contohnya daftarnya ini ya, HTML, PHP, sama Ruby. Oke, kita bikin dulu ul ya. Kemudian di dalam ul ini kita butuh li ya. Li ini isinya apa aja? Butuh HTML ya. Kemudian di bawahnya li itu mintanya PHP ya, itu bahasa pemrograman PHP. Kemudian Ruby. Oke, sudah selesai, kita kirim ya. Sudah betul ya jawabannya. Kemudian pelajaran berikutnya adalah warna. Jadi apa itu CSS?
CSS digunakan untuk mendesain situs web. Dengan CSS, Anda dapat mengubah hal-hal seperti warna, ukuran, dan spasi pada elemen HTML. Gambar di sisi kiri hanya terdiri dari HTML saja, sedang sebelah kanan dengan menerapkan CSS, Anda dapat menentukan style seperti tata letak sesuai contoh yang ditampilkan di sisi kanan ini ya. Bagus mana? Ya jelas bagus, ada CSS-nya ya. Oke. Cara kerja CSS. CSS ditulis dalam file terpisah dari HTML, tapi bisa juga dengan file yang sama dengan HTML, tapi nanti akan saya bahas berikutnya ya. CSS itu ada yang terpisah, ada yang satu file. Tapi yang paling sering itu terpisah karena tinggal di reverse saja, lebih enak. Kalian hanya cukup menulis satu file CSS untuk 1000 file HTML ya. Jadi kita tinggal memanggil saja CSS-nya seperti itu. Anda dapat menerapkan CSS ke elemen HTML dengan menentukan di mana, apa, dan bagaimana Anda ingin mengubahnya. Pada contoh di bawah ini, CSS diterapkan ke elemen H1 ya. H1 tadi apa? Heading ya, heading 1 judul, di mana dan warnanya apa, diubah menjadi merah, bagaimana. Elemen HTML yang ditargetkan disebut sebagai selektor. Oke, ini ya contohnya H1 Progate ini ya, di mana H1, kemudian kurung kurawal, color, apa warnanya? Red ya, dibuat menjadi merah, kemudian ditutup kurawal seperti itu. Oke. Kemudian warna, mari kita pelajari properti color atau warna di CSS. Warna ditentukan oleh nilai heksadesimal seperti color ini ya, pagar FF000. Anda tidak perlu menghafal ya nilai heksadesimal karena Anda dapat mencarinya secara online ya. Ini contohnya, ini adalah H1, colornya dibuat warna merah, kemudian ini adalah P pakai warna biru seperti ini ya hasilnya. Oke. Sintaks CSS. Ada beberapa hal yang harus diingat saat menulis CSS seperti HTML. Anda harus selalu mengindentasi kode CSS seperti gambar di bawah ini. Selain itu, perhatikan bahwa Anda harus menambahkan titik 2 ya, titik 2 di akhir properti CSS dan titik koma di akhir baris seperti gambar bawah ini ya. Ini titik 2 terus ada titik koma. Oke. Jangan lupa indentasinya. Kemudian seperti di HTML Anda dapat menulis komentar ya di file CSS, namun di CSS komentar harus diapit oleh ini ya, slash bintang slash ya. Ini untuk komentarnya. Oke, kita mulai latihannya. Jadi di sini ini file HTML-nya, ini file CSS-nya. Jadi di sini gimana caranya warnanya bisa jadi merah ya untuk indeks yang di HTML ini. Di CSS kita berikan stylenya ya, warnanya. Gimana caranya? Tadi masih ingat ya, kalau untuk warna apa? Color ya. Color. Apa tadi warnanya? Ini kodenya ya. Saya copy saja. Kemudian ini warnanya biru ya, color. Biru ini saya copy dari sini. Oke. Sudah ya? Sudah sama jawaban dengan kunci jawabannya ya. Kita kirim. Oke, selamat ya. Sudah selesai, kita ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita ngomongin ukuran font. Ukuran font dapat diterapkan dengan properti font size ya. Satuan umum yang menentukan ini font size adalah px ya, pixel. Jadi ini contohnya fontnya kita bikin 10 ya. 10 jangan lupa satuannya px ya, pixelnya.
Oke, ini hasilnya ya. Jadi ini 10 pixel, ini 40 pixel. Oke, kita lanjutkan jenis font ya. Jenis font juga kita bisa atur. Dengan properti font family, Anda dapat mengatur jenis font. Anda dapat melakukan ini dengan menetapkan font family, nama font. Jika nama font berisi spasi, Anda harus mengapitnya dengan tanda petik ganda. Contohnya ini ya. Kalau serif gini nggak usah spasi, tapi kalau Avenir Next atau Comic Sans nanti butuh spasi, otomatis harus ada tanda kutip. Ini hasilnya ya. Ini pakai font serif, yang ini pakai Avenir. Oke. Kemudian aneka ragam fontnya. Jadi saat menetapkan properti font family, Anda dapat menentukan berbagai jenis font seperti serif dan sans serif. Anda tidak perlu mengingat nama font karena Anda bisa mencarinya secara online ya. Jadi contohnya font serif ini Georgia, kemudian sans serif Lucida Grande ya. Hasilnya seperti ini ya. Ini serif Georgia, sans serif dan Lucida Grande. Hasilnya seperti itu. Oke. Sekarang kita terapkan ya. Jadi ini CSS-nya ya. Ini file HTML-nya. Oke. CSS-nya kita gantikan fontnya ukuran ke 40 pixel ya. Jadi font size ya. Font size. Kemudian pixelnya ya 40 pixel. Nah, sudah ya, sudah sama dengan yang bawah. Kemudian minta fontnya ke serif ya. Ketik aja ya, font family. Kemudian mintanya apa? Serif. Karena dia nggak pakai spasi ya, jadi nggak usah petik. Kemudian ini font size-nya minta berapa? 20 ya. 20. Kemudian yang bawah ini minta font family-nya Lucida Grande ya. Saya copy saja. Oke, saya paste, saya kirim. Sama kan ya ini? Oh, ada yang kurang. Ini ya, kurang pixelnya. PX. Oke, saya kirim. Nah, sudah benar ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke ini ya, lebar, tinggi, dan warna latar belakang di CSS. Nah, untuk warna latar belakang, properti background color memungkinkan Anda mengubah warna latar belakang. Anda dapat menetapkan warna latar belakang seperti menetapkan properti color. Selain itu, jika huruf yang sama panjang ya, seperti pagar DDDD, Anda dapat persingkat menjadi cukup D-nya 3 kali. Jadi ini contohnya, hasilnya seperti ini ya. Oke, di sini background colornya ini ya disingkat jadi D3 saja, warna abu-abu ini ya. Kemudian yang kuning ini. Oke, saya lanjutkan. Untuk lebar dan tinggi ya, kita ngatur pixel gambar ya. Untuk mengubah lebar dan tinggi elemen, gunakan properti width lebar dan height tinggi. Unit kedua elemen ini dapat ditentukan dengan px ya, pixel, sama seperti font size ya. Contohnya ini Ninja Ken, kemudian ada gambar ya, gambarnya ditentukan pixelnya. Kemudian tulisan juga kita tentukan ukurannya seperti itu ya. Jadi heading 1 lebarnya 500 ya, kalau bisa. Kalau ini kan contohnya lebarnya sama ya, biar terlihat bagus. Kemudian tingginya yang berbeda, ini tingginya cukup 80 pixel, yang bawah 200 pixel seperti itu. Background colornya di sini warna biru muda. Oke, saya lanjutkan. Kita mulai untuk
latihannya ya, kita coba. Jadi kita buat yang di atas seperti yang di bawah ini ya. Sebenarnya bagus yang di atas ini ya, tapi karena memang permintaannya disuruh merubah ukuran menjadi yang seperti yang di bawah. Oke, kita ganti background colornya dulu. Jadi yang atas kita beri warna kuning ini ya, background color. Gimana caranya? Ya sudah, ketikkan aja ya. Background color. Ini kita beri warna ini ya, saya copy paste aja dari sini. Oke, kuning sama. Kemudian height-nya ya, kita rubah ke 80 pixel. Kemudian width-nya kita ganti ke 200. Oke, sudah sama ya. Kemudian yang image-nya kita gantikan height-nya menjadi 50 pixel. Oke, sudah sama ya. Width-nya kita samakan juga, width. Width-nya kita sesuaikan dengan yang permintaan ya, 70 pixel. Oke, kalau sudah kita kirim. Ya, sukses ya. Nah, oke. Kita lanjutkan berikutnya dengan kelas ya. Oke, saya tekan berikutnya. Menerapkan CSS ke elemen tertentu. Jika ada beberapa elemen li di kode Anda, menerapkan CSS seperti gambar di bawah ini akan mengubah semua elemen li menjadi merah. Jadi bagaimana cara mengubah hanya satu elemen li menjadi merah? Nah, di sini kita akan menggunakan yang dinamanya dengan kelas ya. Jadi kelas itu memberi label pada tag ya. Jadi Anda dapat melakukannya dengan memberi label pada elemen yang ditargetkan dengan menggunakan atribut kelas. Dengan menambahkan kelas ke tag HTML, Anda dapat menerapkan CSS yang berbeda ke setiap elemen. Saat menerapkan CSS ke kelas selector, perhatikan bahwa titik diperlukan di depan nama kelas ya. Jadi ini contohnya UL li class ya, dikasih kelasnya selected. Nah ini nama kelasnya. Kemudian nanti di sini di CSS-nya dikasih titik selected ya. Jadi letakkan tanda titik di awal nama kelas. Color red. Jadi hanya elemen yang diberi kelas yang dirubah warnanya menjadi merah seperti itu. Oke. Jadi menerapkan CSS ke beberapa tag ya. Jadi ini contohnya selected. Maka dua ini yang menjadi warnanya menjadi merah. Oke. Kemudian sintak untuk kelas seperti disebutkan sebelumnya, nama selector kelas selalu dimulai dengan titik. Jika Anda lupa memberikan titik, CSS tidak akan menerapkan. Perhatikan bahwa selector kelas dimulai dengan titik, tetapi tag tidak demikian ya. Jadi kalau tag begini tidak memerlukan titik, tapi kalau kelas perlu titik. Oke. Baik, kita terapkan saja. Jadi ini contohnya yang diminta warnanya merah yang atas ya. Jadi gimana caranya? Ya kita bikin tadi ya, titik selected. Oke, kita kasih
buka Chrome buka ya. Dia minta warnanya ya, color. Nih, saya copy. Nah, indeksnya di sini tambahkan kelas selected ya di li-nya. Gimana caranya? Kita bisa lihat di slide-nya. Jadi li class selected ya. Oke. Kita tambahkan di sini. Ya, sudah benar ya. Demikian untuk pengantarnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.